Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja dengan segala macam kondisi kalian bro. Kali ini ketemu lagi di konten saya Dewi Jaya, yaitu Nusantara bro. Kita akan membahas fenomena ataupun berita-berita yang ada di sekeliling kita bro, yang menjadi kegelisahan mungkin dari masyarakat sebagian besar sih bro. Kali ini kita akan membahas tentang IKN atau makan bergizi gratis yang lebih penting buat negara kita bro. Oke, mari kita mulai dan let's go. Oke bro, kali ini kita akan membahas tentang berita yaitu IKN atau makan bergizi gratis. Mana yang paling oke buat ekonomi di negara kita bro. Ini sih berita yang lama sih ya, yang masih menjadi perbincangan sampai dengan saat ini bro. Yang kemarin waktu pilihan presiden ya, yang menjadi sorotan ataupun jargon dari pasangan 02 yaitu Prabowo Gibran, yang digadang-gadang yaitu makan bergizi dan gratis bro. Tapi seiring berjalannya waktu ya, karena mungkin emang karena keadaan ataupun lain sebagainya, akhirnya banyak pertimbangan karena entah anggaran ataupun infrastrukturnya masih belum siap. Kayaknya agak tergerus sih bro isu tentang ini, jadi kurang kenceng lagi. Sekarang ini dibenturkan lagi dengan IKN bro. Lebih penting mana sih IKN atau makan gratis yang dicanangkan dari pasangan yang sudah terpilih yaitu Pak Prabowo dan juga Gibran bro. Oke, ini beritanya yaitu dua mega proyek yang menyedot anggaran besar akan dilaksanakan dalam masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih dari Prabowo Gibran. Yang pertama yaitu kedua proyek itu adalah kelanjutan pembangunan ibu kota Nusantara, IKN, dan makan bergizi gratis. Lantas, proyek mana yang dianggap lebih baik untuk pertumbuhan dari ekonomi bro? Ini dari Econom Institute for Development of Economic and Financial bro ya. Eko Listianto menilai makan bergizi gratis itu lebih baik. Program yang akan membutuhkan anggaran sekitar 71 triliun pada tahun 2025 itu memiliki daya ungkit yang lebih baik untuk perekonomian domestik di Indonesia bro. Ketika kalian disuruh memilih makan siang atau gratis, itu pilih mana bro? Ini menurut pakar sih, dia memilih makan gratis sih bro ya. Proyek IKN itu diprediksi hanya mampu memberikan sedikit efek pada perekonomian di sekitar Kalimantan. Proyek makan bergizi gratis memiliki potensi untuk memberikan multiple efek yang lebih luas bro. Ada kemungkinan proyek ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sementara dari kajian Indef IKN itu hanya akan mendorong sedikit saja. Itu sih katanya tadi ya. Kalau kalian sendiri seperti apa bro? Pilih yang mana sih? Makan siang gratis ataupun IKN? Kalau opini dari saya sendiri, ini tanpa melihat yang lain-lain ya bro, berdasarkan mungkin pengalaman lah ya. Apa sih ketika kalian yang bisa kalian lakukan dengan makan siang gratis gitu loh ya, istilahnya dalam 1 tahun ataupun 2 tahun kita dapat makan siang gratis. Oke, mungkin secara gizi kita terpenuhi dan lain sebagainya, ya mungkin baik, cuma ada potensi kegagalan yang luar biasa lagi bro, karena anggarannya nggak main-main ya, tadi sekitar 71 triliun itu gede banget bro ya untuk menuntaskan hal itu ya. Sedangkan saya rasa infrastrukturnya masih belum jelas ini mau digimanakan sifatnya, apakah nanti per setiap sekolah mempunyai catering atau kayak gimana, ataupun bahkan digelontorkan. Kalau zaman saya dulu kayaknya waktu SD itu tahun berapa ya, 2000
2006 ke bawah lah ya, 2006, 2004 seperti itu bro. Itu pernah ada bantuan susu gratis, itu langsung distribusikan kan. Pokoknya setiap hari Selasa kalau nggak salah saya. Itu hari Selasa ada eh, mobil truk gitu masuk ke sekolah dan dia bawa berapa susu gitu ya, susu, kemudian nanti dibagikan. Jadi berkardus-kardus gitu ditaruh di kantor gitu ya, kantor sekolahannya, kemudian nanti didistribusikan ke dalam kelasnya masing-masing sesuai dengan jumlah siswanya itu. Apakah seperti itu? Saya juga masih kurang paham dengan makan siang gratis ini. Tapi sangat disayangkan ketika hal itu nanti tidak mempunyai tujuan yang jelas ataupun visi yang jelas ya. Takutnya. Karena rentan sekali markup bro, kalau menurut saya ya, kalau makan siang gratis itu. Kalau belum ada infrastruktur ataupun SOP lah yang jelas terhadap hal itu. Kemarin sempat disinggung ya, kalau nggak salah di Mata Najwa, itu Pak Ahok, BTP, yang ditanyain program makan siang gratis ini, menurut beliau nggak terlalu susah, nggak usah dibikin ribet. Silakan uangnya itu nanti kalau emang pengennya seperti itu ya, ditransfer langsung ke ibunya, itu menurut saya malah lebih masuk akal daripada melewati birokrasi dan akhirnya wah nggak jadi apa-apa seperti itu. Anggap saja setiap orang, misalkan anak ya, dikasih untuk satu harinya itu takarannya dengan porsi yang sudah diukur, misalkan 50.000 gitu, misal 50.000 satu hari. Akhirnya kan nanti pasti anaknya dibekelin ya. Nah, di situ peran dari guru, di checklist itu benar. Nanti siswanya ini hanya angan-angan aja bro. Siswanya nanti akan di absen sesuai dengan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah tadi, makanannya sesuai dengan standar nggak itu loh. Jadi sekolahan sudah terbitkan menu istilahnya kayak gitu ya. Hari ini makan apa, bisa apa-apa. Ketika hari ini misalkan lauknya ayam gitu ataupun ikan gitu, kemudian ada sayurnya. Ketika nggak sesuai dengan itu, ya berarti mungkin ada peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga masih salah ataupun nggak mengindahkan, ya udah bisa dicabut kayak gitu. Itu lebih efektif menurut saya daripada terbirokrasi dan akhirnya terjadi markup. Karena rentan sekali saya rasa kalau makanan itu di markup sih. Itu sebuah pemikiran saja menurut saya ya, untuk memangkas hal-hal seperti itu. Jadi yang ketika konsisten sesuai dengan menu yang diterapkan di sekolahan, konsultasi dengan dokter gizi dan sebagainya, harusnya baiknya itu makanan itu seperti apa. Ya biarkan ibunya sendiri yang mengelola, kan juga bisa buat satu keluarga lebih manfaat juga bro. Kayak gitu. Cuma sayang sekali kalau saya suruh milih, saya tetap pilih IKN bro. Karena kenapa? IKN itu mau nggak mau udah di start finish ya harus dirampungkan bro. Ketika dibenturkan dengan makan siang gratis yang masih menjadi angan-angan, belum ada realisasi, ya lebih baik IKN dulu diselesaikan. Karena kalau tidak akan menjadi proyek yang mangkrak bro. Ketika proyek mangkrak, saya rasa sekelas ibu kota yang digaung-gaungkan, yang harusnya membuat Indonesia lebih indah di mata dunia, akhirnya nggak jadi. Ya itu akan mencoreng nama baik Indonesia di seluruh belahan dunia sih menurut saya itu bro. Saya rasa dampaknya juga nggak terlalu buruk sih ya. Harusnya sih tujuan dari pemindahan dari ibu kota kan meningkatkan perekonomian di tingkat nasional. Kalau yang kemarin-kemarin kan isunya kita ini Jawa sentris dan lain sebagainya. Sekarang sudah diberikan dipindah ke Kalimantan, kenapa masih diperdebatkan kayak gitu ya bro? Ya agar Indonesia ini merata gitu loh. Saya rasa juga dulu ibu kota ketika bukan di Jakarta, Jakarta nggak akan sepadat ini bro. Karena pusat pemerintahnya di Jakarta, sehingga perusahaan itu mau nggak mau akan mendekati dari pemerintahan ataupun birokrasi yang ada bro.
Akhirnya roda perekonomian Jakarta dibandingkan semua kota di Indonesia lebih pesat, bro. Nah, bayangkan ketika di IKN ataupun di Kalimantan, ya artinya pasti nanti perekonomian akan bergeliat di sana, kayak gitu, bro. Juga tentunya apa ya, pemerataan pembangunan dan sebagainya. Mungkin nanti ketika uh, Kalimantan udah penuh gitu ya, udah nggak bisa di apa-apain kayak Jakarta ini, bro. Kalau ya nanti bisa pindah lagi ke Sumatera atau kayak gimana, kan bisa aja kayak gitu. Jadi semua yang di Indonesia ini terbagi, daripada dikorbankan, menurut saya sih lebih baik infrastruktur yang jelas dulu, bro. Karena apa ya, ya bakalan jadi gitu loh momentum, kan pasti ada istilah ya buat eh, kalian itu, dari orang tua kalian pasti, ketika kalian punya uang itu dibuat apa sih, ketika kalian bekerja ya nanti pasti beli aset dan lain sebagainya. Asetnya itu dari mana? Ya pasti kan properti dan lain sebagainya kayak gitu ya, biar kelihatan gitu loh, pantes itu, intinya kayak gitu. Orang tua kalian ya tentunya harusnya bisa menyeimbangkan lah ya, antara makan siang gratis ini dan juga kebutuhan IKN ini. Menurut saya sih kalau IKN ini kayak bajunya Indonesia, bro. Di mata dunia ini nanti seperti apa? Gimana baju Indonesia ini nanti compang-camping karena dilihat ya proyeknya mangkrak kayak gitu. Ini dari tampak visual. Kalau mau ngebenahin otaknya ya makan siang gratis kayak gitu. Apakah sekarang emang dirasa urgenitas tentang kebutuhan gizi ini, bro? Mungkin sebagian besar sih ada lah ya masyarakat yang emang nggak mampu ataupun kekurangan dan lain sebagainya. Tapi ya kalau dipukul semua rata, apakah emang ya bisa kayak gitu ya? Atau bisa juga nanti disortir ya, gratisnya itu ya nggak semua orang kaya. Soalnya level gizi yang baik itu kayaknya beda-beda, bro ya. Kayak gitu ya. Misalkan ada yang bener-bener nggak mampu kayak gitu ya. eh Akhirnya dikasih makanan ada sayurnya, kemudian misalkan lauknya itu telur gitu ya, kemudian nasi gitu ya. Tapi sebagian ada yang orang kaya yang nggak biasa makan itu, gitu loh, bro. Gimana kalau ada anak, kan ada, pasti ada ya anak yang biasanya itu makannya harus salmon dan lain sebagainya, kan pasti beda, nggak terjamin. Bisa disortir lagi. Berarti artinya yang benar-benar nggak mampu tadi. Kayak gitu. Menurut saya sih lebih penting infrastruktur di IKN dulu, bro. Karena sudah jelas rule-nya, sudah diketok palu, bahkan sudah dibangun di sana gitu loh. Ketika nggak dijadiin, ya malu lah, bro. Itu pakaian dari Indonesia, menurut saya itu. Ketika konsep yang matang sudah diberlakukan ataupun sudah dikaji dengan matang, cara distribusinya, berapa jumlah anak yang harus mendapatkan makan siang gratis, itu baru silakan dilanjutkan. Kalau tidak, pasti kacau balau, banyak orang yang memanfaatkan dari kelemahan sistem yang belum fungsi. Hanya karena ego janji pilpres, tapi yang laki-laki dirugikan yaitu negaranya. Saya rasa kurang bijak hal itu berlakukan ya, ketika melakukan tapi sia-sia. Intinya seperti itulah, bro. Itu opini dari saya terkait masalah kalian pilih mana, IKN ataupun makan siang gratis kayak gitu. Tentunya ini pro dan kontra, ini sudut pandang kalian masing-masing. Ketika kalau saya diberikan pilihan, saya lebih baik IKN dulu daripada makan siang gratis yang masih belum tahu jalannya dan juga standar prosedur penjalanannya seperti apa. Itu, bro, sekian dari saya. Semoga Nusantara kali ini bisa bermanfaat buat kalian, ataupun enggak juga enggak masalah, bro. Ini hanya opini karena sedikit menggelitik isu-isu seperti ini di pikiran saya. Buat kalian silakan ikutin dari konten saya. Semoga bermanfaat lah, bro ya.
hadapin semuanya dengan rileks saja, nggak terlalu tegang-tegang lah bro. Oke, see you, ketemu di konten selanjutnya next.